warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Gustio Anggara. Perkenalkan, nama saya Ardi Riza Pardede. Dalam video ini kami akan membahas analisis statistik dan probabilitas pada data properti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis statistik dan probabilitas pada data properti. Sini daftar isinya ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 itu pembahasan, dan bab 4 dan itu penutup. Pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Statistik dan probabilitas merupakan alat penting dalam analisis data, terutama dalam memahami pola dan hubungan antar variabel. Dalam dunia yang semakin mengandalkan data, kemampuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis informasi dengan tepat akan menjadi semakin penting. Dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, teknologi, dan properti, statistik digunakan untuk mengambil keputusan yang berbasis data dan bukti. Dalam konteks properti, analisis data membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah, seperti contohnya jumlah kamar tidur, kamar mandi, harga tanah, dan lokasi. Pemahaman ini sangat penting bagi calon pembeli maupun pengembang properti untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, misalkan mengetahui bahwa lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah, dapat membantu pengembang memilih area yang strategis untuk pembangunan. Begitu pula calon pembeli dapat memprioritaskan fitur-fitur yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhannya. Selain itu, perkembangan teknologi dalam bidang data science telah membuka peluang untuk menggunakan metode statistik yang lebih kompleks, seperti machine learning dalam menganalisis data properti. Dengan pendekatan ini, kita dapat memprediksi harga rumah dengan lebih akurat, mengidentifikasi pola pasar, dan bahkan memahami preferensi konsumen. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya penting untuk memahami hubungan dasar antar fitur, tapi juga sebagai langkah awal untuk pengembangan model prediktif yang lebih baik di masa depannya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama menganalisis deskripsi statistik fitur-fitur dalam data properti, yang kedua mengidentifikasi hubungan antar fitur-fitur independen dan harga rumah, yang ketiga mengevaluasi hubungan antar fitur menggunakan matriks korelasi dan mengatasi multikolinearitas. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan berbasis data dalam sektor properti. Yang ketiga, menjadi referensi bagi analisis lanjutan di bidang statistik dan probabilitas. Bab 2, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka statistik deskriptif melibatkan teknik untuk meringkas data seperti rata-rata, median, dan standar deviasi untuk memahami karakteristik utama data yang dikemukakan oleh Umar 2020. Selanjutnya adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat mengevaluasi distribusi satu variabel, sedangkan analisis bivariat melihat hubungan antara dua variabel dikemukakan oleh Umar 2020. Selanjutnya adalah matriks korelasi. Matriks korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear dalam fitur dalam dataset yang dikemukakan oleh Kumar 2020. Terakhir ada multikolinearitas, yaitu suatu kondisi di mana variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain, yang dapat mengganggu analisis regresi, dikemukakan oleh Kumar 2020. Bab 3, pembahasan. Deskripsi feature dalam data. Dalam data ini ada bedrooms, yaitu jumlah tempat tidur yang terdapat dalam rumah, bathroom, yaitu jumlah kamar mandi yang terdapat dalam rumah, floors, yaitu jumlah tingkat atau lantai dalam rumah, view, yaitu seberapa bagus pemandangan di luar rumah dengan skala dari 0 sampai 4. Condition, yaitu seberapa bagus kondisi rumah dari skala 0 sampai dengan 4. SQFT lot, yaitu jumlah luas tanah dari rumah yang ingin dibeli. SQFT above, yaitu luas bangunan terdapat di atas tanah.
city, yaitu kota tempat rumah itu berada, dan terakhir itu ada price, yaitu harga dari rumah yang ingin dibeli sebagai variabel target. Pertama, pengecekan value outlier pada feature bedrooms. Seperti yang terlihat pada visualisasi box plot dari data bedroom, pada feature ini, bedroom ini memiliki nilai yang cukup stabil. Bisa kita lihat dari visualisasi box plot yang berbentuk seperti jarum suntik. Kedua adalah pengecekan value outlier pada feature bedroom. Pada feature bedroom ini terlihat visualisasi box plot upper whisker yang hanya menyentuh nilai 3 saja. Ini menandakan variasi atau distribusi dari data ini kebanyakan berada pada rentang nilai 1 sampai 3 saja. Sebelahnya memiliki jumlah variasi yang sangat sedikit. Selanjutnya adalah pengecekan value outlier pada feature log floors. Pada feature floors ini terlihat pada visualisasi box plotnya berbentuk seperti bentuk jarum suntik yang menandakan pada feature floors ini tidak memiliki sebuah outlier. Selanjutnya pengecekan value outlier pada feature view. Sama seperti feature floors sebelumnya, pada feature views ini terlihat visualisasi box plot membentuk seperti jarum suntik yang menandakan tidak ada outlier pada feature ini. Selanjutnya ada pengecekan value outlier pada feature condition. Pada feature condition ini terlihat bahwa pada visualisasi box plot ada satu feature di bawah lower whisker bernilaikan 0 yang menandakan variasi atau distribusi pada feature condition rata-rata berada di range 1 sampai dengan 4. Selanjutnya ada pengecekan value outlier pada feature SQFT load. Pada feature SQFT load terlihat pada visualisasi box plot memiliki sebuah outlier yang sangat ekstrim, di mana nilai dari upper whisker melebihi 17.000, yang dimana sedangkan nilai EQR-nya yang dimiliki SQFT load hanya bernilai 8.000. Selanjutnya ada pengecekan value outlier pada feature SQFT above. Pada feature SQFT above terlihat visualisasi box plot yang berbentuk seperti jarum suntik pada feature SQFT above yang tidak memiliki sebuah outlier. Pengecekan value outlier pada feature price. Sama seperti feature SQFT above sebelumnya, pada feature price ini yaitu feature independent ini berbentuk seperti jarum suntik yang menandakan bahwa pada feature price ini tidak memiliki outlier. Selanjutnya adalah statistik deskriptif dari setiap data feature numerik dalam data ini. Bisa dilihat dari bedroom, bathroom, floors, views, condition, SQFT load, SQFT above, dan price. Terdapat mediannya, mean-nya, standard deviation, skewness, standard error of skewness, nilai minimum, dan nilai maksimum. Menghapus outlier yang ada pada feature SQFT load. Seperti yang setelah ditampilkan pada visualisasi sebelumnya, feature SQFT load terdapat outlier. Karena setelah melihat visualisasi box plot dari feature SQFT load dan nilai yang ada di atas 17.000 dianggap outlier, oleh karena itu kita harus membuangnya. Seperti yang tampak pada visualisasi. Selanjutnya ada melihat harga rata-rata pada feature bedroom kali price. Pada harga rata-rata pada feature bedroom terlihat sangat normal, yang dimana semakin banyak jumlah bedrooms yang dimiliki semakin naik harganya. Bisa dilihat dari visualisasi histogram samping, yang dimana nilai rata-rata paling tinggi ada pada rumah yang memiliki 5 kamar tidur. Melihat harga rata-rata feature bedrooms kali price. Untuk harga rata-rata pada feature bathroom sendiri, lihat sangat normal seperti feature yang sebelumnya, yaitu bedrooms. Semakin banyak bathroom atau kamar mandi yang dimiliki, semakin naik harganya. Seperti yang bisa dilihat pada visualisasi histogram samping, di mana nilai rata-rata yang paling tinggi adalah pada rumah yang memiliki 4 kamar mandi. Melihat harga rata-rata pada feature floors kali price. Pada feature floors juga terlihat sangat normal,
sama yang disebutkan pada feature-feature sebelumnya. Di mana semakin banyak jumlah tingkat yang dimiliki rumah itu semakin naik juga harganya seperti yang bisa dilihat pada visualisasi histogram yang dimana nilai rata-rata yang paling tinggi adalah pada rumah yang memiliki jumlah tingkat paling banyak yaitu 3 tingkat. Melihat harga rata-rata pada feature view kali price. Pada feature view juga terlihat sangat normal, di mana seperti pada feature-feature sebelumnya, di mana semakin banyak jumlah tingkat yang dimiliki, semakin naik juga harganya. Bisa dilihat pada visualisasi histogram di samping yang dimana nilai rata-rata paling tinggi adalah pada rumah yang memiliki pemandangan paling bagus, yaitu nilai 4. Terakhir ada melihat harga rata-rata pada feature condition kali price. Pada feature condition terlihat pada histogram. Walaupun harga rata-rata tinggi ada pada rumah yang kondisinya paling bagus, tapi ada pola di mana dia yang nilainya kecil lebih besar harganya timbang yang memiliki nilai agak besar. Contohnya ada pada kondisi yang diberi nilai 2. Dia lebih besar ketimbang yang diberi nilai 3. Mungkin ini ada pengaruh terhadap feature-feature yang lainnya. Selanjutnya saya yang bakal menjelaskan daripada slide yang akan ada selanjutnya, yang dimana sebelumnya rekan saya yang menjelaskan, Ardi Reja Pardede, melihat keseluruhan harga pada fitur Skipty Load dan juga price terlihat pada visualisasi scatter plot. Untuk fitur Skipty Load sendiri menunjukkan yang positif antara luas tanah dengan harga, tetapi hubungannya tidak terlalu kuat karena terlihat dari pola penyebaran data yang dimiliki. Ini mengindikasikan luas tanah bukanlah faktor yang paling berpengaruh terhadap harga, namun terlihat dari pola adanya kecenderungan harga meningkat seiring dengan peningkatan daripada luas tanah. Next, melihat harga rata-rata pada fitur Skipty Above dan juga price. Pada fitur Skipty Above menunjukkan hubungan yang sangat positif, di mana semakin luas bangunannya, semakin tinggi pula harganya. Pola penyebaran pada fitur Skipty Above terlihat lebih jelas dibandingkan dengan fitur sebelumnya, yaitu Skipty Load, yang dimana pola penyebaran data mengikuti garis lurus yang naik dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan hubungan linearitas positif yang sangat kuat. Melihat harga rata-rata pada fitur City dan juga price. Pada fitur City, harga rata-rata yang paling mahal ada pada kota Bella Vue, yang harga rata-ratanya mencapai $625.000, disusul dengan kota Seattle dan juga Richmond yang harga rata-ratanya mencapai $580.000. Dan yang ketiga ada pada kota Kirkland yang dimana harga rata-rata rumahnya mencapai $550.000. Mengecek hubungan linearitas pada fitur bedrooms dan juga bathrooms. Berdasarkan hasil uji linearitas fitur bedrooms dan juga bathrooms, pada tabel ANOVA dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linearitas yang sangat kuat dan juga signifikan antara jumlah kamar tidur dan juga jumlah kamar mandi dengan harga properti. Peningkatan jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi cenderung meningkat diiringi dengan peningkatan daripada harga properti. Hal ini juga didukung dengan SIG pada kontrol fitur yang lebih kecil daripada 0,05%. Mengecek hubungan linearitas pada fitur floors dan juga view. Berdasarkan hasil uji linearitas pada fitur floors dan juga view, jumlah lantai dan pemandangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap harga properti, yang dimana kita bisa lihat nilai signifikasi berada di bawah jauh daripada signifikasi 5%, yang dimana nilai SIG daripada fitur floors dan juga view bernilaikan 0,0000. Mengecek hubungan linearitas pada fitur condition dan juga Skipty Above. Dari berdasarkan nilai F yang sangat besar dan juga kedua fitur dan nilai SIG yang sangat kecil menunjukkan ada bukti yang sangat kuat untuk mendukung adanya hubungan linearitas antara kondisi dengan luas bangunan dengan harga yang dimiliki. Mengecek hubungan antara fitur menggunakan correlation metric. Pada tabel correlation metric terlihat yang paling sangat berpengaruh atau berkorelasi terhadap variabel dependent, salah satunya adalah view yang mencapai nilai 8777 yang hampir mendekati 1, disusul dengan daripada fitur condition 496 yang hampir mendekati 50%, fitur floors yang 42 bernilaikan 429 dan disusul dengan bathrooms atau jumlah kamar mandi bernilaikan 396.
mengubah fitur yang bertipe objek menjadi dummy variabel. Sebelum fitur city diubah menjadi variabel, itu hanya dia bertipekan string yang dimana string tidak bisa diolah atau dimasukkan ke dalam sebuah model regresi. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya menjadi variabel dummy yang dimana masing-masing daripada label yang sudah diberikan pada fitur city dijadikan menjadi fitur masing-masing. Di antaranya di sini sudah terlihat daripada sesudah fitur city diubah menjadi variabel dummy, di mana setiap fitur yang ada city-nya dilanjutkan dengan kota tempat daripada rumah itu berada, seperti City Auburn, City Bellevue, City Kent, City Creekland, dan juga City Redmond, City Renton, dan juga City Seattle. Mengecek multikolinearitas pada setiap fitur. Berdasarkan dari uji multikolinearitas, hasil dari nilai VIP yang berada jauh di bawah 10 dan nilai tolerance yang hampir mendekati 1, ini mengindikasikan bahwa tidak adanya fitur yang multikolinearitas dan secara keseluruhan model regresi yang akan dibangun nantinya bebas dari masalah multikolinearitas. Melakukan transformasi data pada setiap fitur independen menggunakan rumus min-max scalar untuk menjadikan skala menjadi sama. Nah, sebelum transformasi ini ada di mana fitur-fitur seperti script loop dan juga script above yang sangat bernilaikan sampai ribuan, sedangkan fitur-fitur independen yang lain seperti bedrooms, bathrooms, floor, view, dan juga condition ini hanya bernilaikan satuan atau bahkan tidak nyampe puluhan, yang dimana ini takutnya menjadikan model kecenderungan atau bias terhadap nilai-nilai yang besar yang dimiliki oleh scripty load dan juga scripty above. Ini melakukan transformasi data pada setiap fitur dalam independen, dan ini sudah transformasinya. Terlihat daripada setiap fitur yang ada sudah memiliki skala atau range yang hampir sama, yang dimana ya, skalanya dari 0 sampai 1. Di sini membuat model tidak akan mempelajari atau melihat sesuatu yang nilainya besar sebagai nilai yang sangat penting untuk dipelajari. Next slide. Melakukan uji normalitas residual. Dari hasil uji Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz, keduanya menghasilkan nilai sig yang sangat kecil dari taraf signifikasi 5%, yang menunjukkan bahwa tidak terdistribusi dengan normal. Nah, melakukan uji heteroskedasitas. Nah, berdasarkan dari hasil uji heteroskedasitas, terlihat dari hasil scatter plot yang ada di samping kanan, menunjukkan tidak ada pola yang jelas antara nilai prediksi dengan besarnya residual. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat adanya heteroskedasitas dalam model regresi yang dibangun. Memahami seberapa baik model dalam membuat sebuah prediksi. Di sini ada model summary yang dimana berdasarkan dari hasil model summary, nilai R yang sangat besar bernilaikan 0,929 mendekati 1, menunjukkan bahwa adanya korelasi yang sangat kuat antara fitur variabel independen dengan fitur variabel dependent, dan dari nilai R square atau R2 score yang bernilaikan sekitaran 0,862 atau 86%, hampir mendekati 1, menunjukkan bahwa ada variabel dependent, bahwa dalam variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independen. Menyimpulkan hasil dari uji tabel ANOVA. Berdasarkan dari tabel ANOVA, DF1 memiliki jumlah kolom sekitar 13% dan DF2 memiliki variasi atau sampel sebesar 14.439, dan F-table berdasarkan dari uji atau perhitungan itu sekitar 1,727, dan F hitung itu sekitaran 692.731. Berdasarkan hasil di atas, karena F hitung jumlahnya lebih besar daripada F table, jadi kita bisa tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis 1, berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun signifikan secara keseluruhan, dan beberapa dari variabel prediktor dapat menjelaskan harga dari rumah yang akan diprediksi. Nah, di sini ada visualisasi hasil daripada predicted value dan juga versus actual value, yang dimana membandingkan nilai
prediksi dan juga antara nilai aktual. Terlihat dari hasil scatter plot sangat jelas penyebaran titik berada di sekitar garis regresi. Ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun mampu menangkap hubungan antara variabel prediktor dan juga harga properti. Fitur-fitur penting yang berdasarkan model sudah dibangun. Berdasarkan dari visualisasi fitur importance yang terlihat yang telah diberikan oleh model pada beberapa fitur, ada beberapa fitur yang mempengaruhi harga rumah seperti pemandangan, kondisi, luas bangunan, jumlah lantai yang dimiliki rumah. Terlihat dari visualisasi, fitur daripada view sendiri ini memiliki tingkat signifikasi paling tinggi yang berarti menandakan atau bahwa sebuah rumah bisa mahal dikarenakan pemandangannya yang bagus, disusul dengan kondisinya yang bagus, dan juga luas bangunannya yang luas serta jumlah lantainya yang banyak. Penutup. Di sini ada kesimpulan yang dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model regresi berfungsi sangat baik, di mana model regresi yang telah dibangun dapat menangkap hubungan antara berbagai faktor seperti pemandangan, kondisi, ukuran, dan lain-lain. Faktor-faktor yang berpengaruh, ada beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi harga rumah, diantaranya pemandangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap dari harga rumah, dilanjut dengan kondisi luas bangunan, jumlah lantai, jumlah kamar mandi, dan jumlah kamar tidur. Walaupun tidak signifikan seperti pemandangan, tapi fitur-fitur tersebut mempengaruhi harga rumah dan menjadi hal yang wajib dipertimbangkan pada saat membeli ataupun menjual rumah. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dapat menjadi alat untuk digunakan memperkirakan harga jual properti baru berdasarkan karakteristik yang ada di dalam data yang tadi sebelumnya seperti fitur-fitur kondisi, luas bangunan, kotaknya, terus ininya jumlah lantai, jumlah kamar mandi, dan juga jumlah kamar tidur. Dan model ini dapat membantu memahami tren daripada pasar properti dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti. Model juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi properti dan juga harga jual. Tetapi dalam hal ini model hanyalah sebatas alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan keputusan sendiri dikarenakan keputusan model bisa hanya sebagai acuan untuk pengambilan keputusan akhir, dan untuk keputusan akhir harus disimpulkan atau diambil oleh manusia itu sendiri dengan berbagai macam faktor dan juga lingkungan. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada penjelasan maupun penyampaiannya dengan cara yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.